Selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila. Jumpa kembali dengan saya Pak Niko di mata pelajaran PPKN. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, kita langsung saja mulai melanjutkan materi kita kemarin. Kita sudah membicarakan di bab 1 bagian A, konsep hak dan kewajiban HAM. Ya. Kemudian kita lanjut ke bagian B pada hari ini, yaitu berbicara tentang substansi atau indikator hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Bagian B. Oke, kita lanjut. Materi 2. Nah, jadi Pancasila ini merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak setiap warga negara, bahkan yang bukan warga negara juga. Jadi Pancasila juga menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada 3 nilai dasar yang ada pada Pancasila dalam menjamin HAM. Ada yang disebut dengan nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai ideal itu adalah nilai dasar, kemudian instrumental itu adalah pedoman landasan hukumnya, sedangkan nilai praktis adalah penerapannya. Nah, ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas HAM. Kita lihat bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dengan setiap sila dari Pancasila itu. Yang pertama, sila yang pertama itu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, menghormati perbedaan agama. Kemudian sila kedua hubungannya dengan Pancasila, yaitu menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama di depan hukum, ya, mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kemudian sila yang ketiga, adanya unsur pemersatu, semangat rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila yang keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, misalnya bermusyawarah dengan cara yang demokratis. Sila yang kelima, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Nah, ini adalah contoh nilai ideal atau nilai dasar tadi. Sila yang pertama, kita memiliki hak untuk beribadah menurut keyakinan masing-masing. Lalu yang kedua, sila yang kedua, adanya persamaan hak, derajat, dan kewajiban sesama. Kemudian sila ketiga, hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Kemudian kita juga memiliki hak untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, mengungkapkan ide serta gagasan, kemudian ikut serta dalam pemerintahan. Lalu sila yang kelima, hak mendapatkan perlindungan kesehatan, pendidikan, ya, itu salah satu hak yang dapat kita miliki. Nah, ini ada pedoman atau instrumen dalam HAM. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada TAP MPR nomor 1798 tentang HAM, ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 99 tentang Pengadilan HAM, ada Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat. Ada juga Peraturan Pemerintah nomor 3 masih di tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Lalu ada juga Keputusan Presiden nomor 50 tahun 93 tentang Komisi Nasional HAM, Komnas HAM. Nah, kita lanjut yang nilai praksis atau penerapannya. Kalau nilai dasar, nilai pedoman itu tadi sudah, sekarang ke penerapannya, realisasinya seperti apa. Nah, untuk sila yang pertama, kita diminta untuk saling menghormati kebebasan beribadah, menghormati agama orang lain, ya.
Kemudian sila kedua, kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling mencintai, menyayangi satu sama lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini ditunjukkan dengan memiliki sikap nasionalisme, patriotisme, mengutamakan kepentingan orang banyak, bangsa, di atas kepentingan pribadi. Kemudian sila yang keempat, mengutamakan musyawarah, tidak memaksakan kehendak. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nilai praksisnya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bekerja keras. Nah, kalian sebagai pelajar tentu mendapatkan hak, yaitu mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan kewajiban kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras supaya mendapatkan nilai yang baik. Baik, demikian penjelasan kita di pertemuan kedua ini tentang substansi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Pertemuan berikutnya di materi 3 kita akan membicarakan tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila.